Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 62. Siapakah engkau? Mengapa engkau mengacau Tiong Gipang? Tanyanya. Para anak buah Tiong Gipang sudah berkumpul dan 3 orang yang terluka itu cepat ditolong dan luka mereka diobati dan dibalut. 2 di antara mereka terpaksa membuka baju agar luka di tubuh mereka dapat dibalut. Siok Bei yang sudah nekat melintangkan pedangnya di depan dada sambil menjawab. Aku Ang Siok Bei, datang untuk menantang ketua kalian bertanding sampai seorang di antara kami tewas. Akan tetapi kalau para anggota dan kaki tangannya mau ikut maju aku tidak takut. Siapa mencari aku? Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan muncullah 4 orang anggota Tiong Gipang yang menggotong Sai Chulomo yang lumpuh. Begitulah ketua ini kalau menyambut datangnya orang asing atau tamu, duduk di atas papan yang digotong 4 orang anak buahnya. Untuk keperluan sehari-hari, dia bergerak mengandalkan kedua tangannya saja yang dapat dia pergunakan sebagai pengganti kedua kaki, berjalan dengan tubuh terangkat sedikit ke belakang. Siok Bei menoleh ke kiri dan memandang kakek itu dengan bingung. Aku tidak mencari engkau, aku mencari ketua Tiong Gipang. Nona. Akulah ketua Tiong Gipang. Siok Bei makin terkejut, lalu menduga bahwa tentu Gak Bun Beng yang tinggal di sini bukan ketuanya. Dengan suara tidak sabar Milana bertanya. Sebenarnya apakah kehendakmu dan siapa yang kau cari? Dengan agak bingung Siok Bei menjawab. Aku mencari si bedebah Gak Bun Beng. Suruh dia keluar. Milana makin tertarik. Tentu ada sesuatu terjadi antara gadis itu dengan Bun Beng. Akan tetapi mengapa mencari Bun Beng di sini? Ada urusan apakah engkau mencari Gak Bun Beng? Dia masih bertanya memancing. Kau tak perlu tahu. Pendeknya aku mencari Gak Bun Beng untuk kubunuh. Milana menyarungkan pedang yang tadi sudah dicabutnya. Melihat ini, Siok Bei menjadi heran. Engkau salah alamat, kata Milana. Gak Bun Beng tidak berada di sini, juga kami bukanlah sahabatnya. Tiong Gipang tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan Gak Bun Beng. Marilah kita bicara di dalam. Kalau engkau mempunyai penasaran terhadap Gak Bun Beng, agaknya aku akan dapat membantumu. Siok Bei makin terheran. Melihat sikap darah jelita itu, sikap ketua Tiong Gipang yang lumpuh, sikap para anak buah Tiong Gipang yang sudah mundur dan agaknya tidak memperlihatkan sikap bermusuh kepadanya, dia juga menyarungkan pedang di sarung pedang yang kini tergantung di punggungnya. Akan tetapi dia masih ragu-ragu melihat Milana membuka sebuah pintu batu di atas anak tangga. Milana yang sudah berada di depan pintu itu menoleh dan berkata, engkau demikian gagah berani sudah menyerbu Tiong Gipang, apakah sekarang menjadi takut untuk memenuhi undanganku masuk ke dalam dan bicara? Sai Chulomo yang sudah bersedekap penuh rasa duka itu berkata, masuklah, Nona. Kami bukanlah orang-orang jahat. Kalau kami berniat buruk, perlukah memancingmu masuk? Siok Bei mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Sai Chulomo, kemudian dia menudingkan telunjuknya kepada ketua Tiong Gipang itu dan membentak. Aku pernah melihat engkau. Bukankah engkau seorang tokoh Tian Liong Pang? Sai Chulomo menghela napas, kemudian menjawab. Dugaanmu benar, Nona. Dan Nona adalah putri ketua Butong Pai, bukan? Siok Bei terkejut. Dahulu, ketika Tian Liong Pang mengadakan pertemuan besar di puncak Gunung Ciung Laisan di Sichuan, dia ikut ayahnya menghadiri pertemuan besar itu. Ayahnya, Ang Lo Jin ketua Butong Pai, pernah diculik oleh Tian Liong Pang, sehingga perkumpulan itu dapat dikatakan adalah musuhnya. Jadi kalian ini, anggota-anggota Tian Liong Pang. Di samping kekagetan dan kemarahannya, juga ada rasa gentar di hati Siok Bei karena dia maklum betapa lihainya orang-orang Tian Liong Pang. Bukan, jawab Milana. Tian Liong Pang sudah tidak ada lagi dan engkau menjadi tamu dari Tiong Gipang. Dan kau. Sekarang aku mengenalmu. Engkau adalah putri cantik dari ketua Tian Liong Pang. Siok Bei berseru lagi, makin terkejut karena dia tahu bahwa putri ketua Tian Liong Pang memiliki ilmu kepandaian hebat. Milana tersenyum. Kalau perkumpulannya tidak ada, ketuanya pun tentu saja tidak ada. Marilah, apakah engkau masih tidak berani memenuhi undanganku? Di dalam kita bicara tentang manusia bernama Gak Bun Beng itu. Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan nyaring. Gak Bun Beng manusia hina. Hendak lari kemana engkau?
Dari jendela melayang masuk sesosok bayangan yang ternyata dia adalah seorang gadis cantik pula, sebaya dengan Siok Bei dan Milana dengan sebatang pedang di tangannya. Gadis ini sejenak bingung memandang Milana, Siok Bei, Sai Chulomo dan para anggota Tiong Gipang, kemudian menoleh ke sana-sini, pandang matanya mencari-cari, kemudian dia membentak. Hayo suruh si Jahanam keparat Gak Bun Beng keluar untuk menerima kematiannya. Sai Chulomo menutup muka dengan kedua tangan yang tadi disedekapkan sambil mengeluh. Ya Tuhan. Lagi-lagi Bun Beng. Milana juga merasa tertusuk hatinya. Lagi-lagi ada orang yang mencari Gak Bun Beng untuk membunuhnya, dan orang ini juga wanita muda cantik jelita. Gak Bun Beng tidak ada di sini, mengapa engkau mencarinya ke sini? Dia menegur kepada gadis cantik yang baru datang itu. Gadis itu mengelebatkan pedangnya dan gaya gerakannya menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu pedang yang hebat juga. Bohong. Baru saja dia lari dan masuk ke sini. Hayo suruh dia keluar, kalau tidak, terpaksa aku akan mengobrak-abrik tempat ini. Milana terkejut. Dia di sini? Sai Chulomo juga terkejut dan cepat memberi perintah kepada anak buahnya. Cari bocah setan itu sampai dapat. Periksa semua tempat. Dengan cepat mereka semua bergerak pergi, bahkan Sai Chulomo sendiri sudah meloncat dari atas papan yang dipikul 4 orang anggotanya, tubuhnya yang lumpuh kakinya itu masih dapat bergerak cepat sekali. Milana juga sudah mencabut pedangnya dan berkelebat lenyap. Tinggal Siok Bei dan gadis itu saling pandang dengan bingung. Siok Bei yang berkata, "Sobat, keadaan kita sama. Aku pun mencari manusia keparat Gak Bun Beng di sini, akan tetapi kita berdua salah alamat. Kurasa Jahanam itu tidak berada di sini." Tak mungkin. Tadi ku serang, ku kejar dan lenyap di tempat ini. Gadis itu masih penasaran. Akan tetapi orang-orang Tiong Gipang ini bukanlah sahabat Gak Bun Beng. Lihat saja mereka semua marah dan mencari si laknat itu, bantah Siok Bei. Gadis itu menarik napas panjang dan mengangguk. Akan tetapi, biarlah kita menanti sampai mereka kembali. Ketahuilah bahwa para pimpinan Tiong Gipang ini adalah bekas tokoh-tokoh Tian Liongpang yang lihai. Mendengar ini, gadis ini terkejut juga, dan berdiri dengan bingung. Melihat betapa Siok Bei tidak menghunus pedang, dia merasa kikuk dan segera dia menyarungkan pedangnya pula. Tak lama kemudian, Milana datang lagi ke tempat itu. Gerakannya membuat Siok Bei dan gadis itu terkejut dan kagum. Seperti gerakan iblis saja, hanya tampak berkelebat dan tahu-tahu telah berada di situ. Mengertilah mereka berdua bahwa mereka bukan tandingan darah cantik jelita ini. Milana memandang kepada Dara yang baru tiba. Benarkah katamu tadi bahwa Gak Bun Beng lari dan lenyap di tempat ini? Aku tidak membohong. Kalau tidak, apa perlunya aku masuk ke sini dan mengejarnya? Milana mengangguk dan menarik napas panjang. Kami mencari tanpa hasil dan hal ini memang tidak aneh. Kepandaian Gak Bun Beng tinggi bukan main, dan andai kata kita dapat menemukannya, aku masih sangsi apakah kita semua dapat melawannya. Aku tidak takut. Siok Bei berseru. Aku akan mengadu nyawa dengannya. Gadis itu pun berseru. Milana mengerutkan alisnya. Mari kita bicara di dalam. Agaknya aku dapat menduga apa yang telah terjadi dengan kalian. Ketika gadis yang baru muncul itu ragu-ragu, Milana melanjutkan setelah melihat bahwa di situ tidak ada orang lain. Bukankah kalian berdua menjadi korban Gak Bun Beng yang telah menjadi Jai Huaket, penjahat pemerkosa? Seketika wajah kedua orang Dara itu menjadi merah sekali. Milana menghela napas panjang. Ketahuilah, aku bukan sahabat Gak Bun Beng dan kalau benar seperti yang kuduga bahwa kalian menjadi korban kebiadabannya, aku bersedia membantu kalian mencarinya dan menghadapinya. Siok Bei sudah percaya kepada Milana, maka melihat gadis yang baru datang itu ragu-ragu, dia berkata, "Sebaiknya kita bicara dengan dia, karena dia ini adalah putri bekas ketua Tian Liongpang." Gadis itu kelihatan terkejut sekali. Apa? Dia menatap wajah Milana dengan tajam. Kau, Putri Milana cucu Kaisar. Engkau putri dari Panglima Wanita Nirahaidan. Dan pendekar super sakti? Milana terkejut juga melihat betapa gadis itu mengenal ayah bundanya. Dia mengangguk dan bertanya. Siapakah engkau? Gadis itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Harap Paduka Sudi memaafkan saya yang bersikap kurang hormat.
Siok Bei juga terkejut sekali mendengar itu. Kiranya ketua Tian Liongpang adalah putri Nirahai? Dia memang sudah mendengar kabar angin tentang ini, akan tetapi ayahnya sendiri masih kurang percaya. Dan ternyata bahwa selain putri kaisar, juga ketua Tian Liongpang yang pernah menimbulkan geger itu adalah istri pendekar super sakti. Dia tidak berlutut seperti gadis itu, akan tetapi dia pun tunduk dan memandang Milana dengan segan dan hormat. Milana merangkul gadis itu dan mengangkatnya bangkit berdiri. Tak perlu seperti itu. Aku gadis biasa saja, gadis Kang Ou seperti kalian. Siapakah namamu? Saya Lu Kim Bue, dari Kong Kong, kakek, yang pernah menjadi pengawal kaisar. Saya mendengar tentang Ibu Paduka. Hus, Enci Kim Bue, jangan banyak sungkan. Jangan pakai paduka-paduka segala kepadaku. Anggap saja kita ini sahabat-sahabat yang senasib. Marilah Enci Siok Bei dan Enci Kim Bue, mari kita masuk ke dalam dan kita bicara tentang manusia jahanam Gak Bun Beng ini. Ketiganya memasuki kamar Milana, melalui anak tangga dan daun pintu batu yang tebal itu. Setelah pintu ditutup kembali, dua orang gadis itu tercengang kagum melihat betapa kamar di balik pintu yang menyeramkan itu amat indah dan bersih. Ini kamarku sendiri. Milana berkata. Aku pun baru 2 bulan berada di sini. Duduklah Enci Siok Bei dan Enci Kim Bue, panggil saja aku Milana. Dua orang gadis itu duduk di atas kursi yang indah, kemudian mereka saling pandang. Tidak ada keraguan lagi di hati mereka terhadap darah jelita cucu kaisar ini. Milana kembali tersenyum kepada mereka. Sungguh mengherankan sekali. Enci berdua muncul dalam waktu yang sama dan dengan niat yang sama pula, yaitu mencari Gak Bun Beng, untuk membunuhnya. Ketahuilah bahwa aku pun membenci Gak Bun Beng dan aku berjanji akan minta bantuan orang-orang Tionggi-Pang untuk mencari jejak manusia itu, kalau sudah dapat ditemukan, biarlah aku akan membantu kalian menghadapinya. Untuk kerjasama ini, sebaiknya kalau kita mengetahui keadaan masing-masing. Nah, sekarang ku minta Enci Siok Bei suka menceritakan pengalamannya, mengapa memusuhi dia, kemudian Enci Kim Bue, dan kemudian aku sendiri akan menceritakan pengalamanku. Karena di situ hanya ada mereka bertiga, ditanya begini Siok Bei menangis. Milana dan Kim Bue yang melihat Siok Bei menangis, tak dapat menahan kesedihan hati masing-masing dan mereka pun menitikkan air mata, teringat akan nasib buruk yang menimpa mereka. Sambil terisak Siok Bei menceritakan malapetaka yang menimpa dirinya malam tadi di rumah penginapan di kota raja. Betapa dia didatangi Gak Bun Beng dalam kamarnya dan ditotok tak berdaya kemudian diperkosa. Betapa kemudian dia mencarinya ke Tionggi-Pang, karena Gak Bun Beng menyebut nama perkumpulan ini sebagai tempat tinggalnya. Setelah selesai bercerita dia menangis sesenggukan. Milana mengerutkan alisnya dan mencela. Enci Siok Bei, mengapa engkau begitu mudah saja membuka jendela kamar di waktu malam hari memenuhi permintaan seorang laki-laki? Ang Siok Bei teriak. Ai! Harap jangan salah sangka adik Milana. Ketahuilah bahwa semenjak ayah ditolong oleh Gak Bun Beng ketika dahulu berada di dalam tahanan Tian Liongpang, ayah mengharapkan agar aku menjadi jodoh orang itu. Dan budi itu tak terlupa oleh kami sehingga aku sudah menganggap diriku sebagai tunangannya, sungguh pun belum resmi dan hanya menjadi niat sepihak. Tentu saja ketika mendengar suaranya aku tidak ragu-ragu untuk membiarkan dia masuk. Akan tetapi siapa kira? Dia menjadi iblis. Keparat. Milana menampar meja di depannya sehingga meja itu tergetar. Memang dia marah sekali mendengar penuturan itu, marah kepada Bun Beng. Dan bagaimana dengan engkau, Enci Kim Bue? Apakah engkau juga menjadi korban pemuda biadab itu? Milana menoleh kepada Lu Kim Bue. Sebelum menjawab, Kim Bue mengusap air matanya, kemudian mengangguk. Sudah agak lama terjadinya, sudah 1 bulan lebih, ketika aku berada di pondok kakekku. Dia lalu menceritakan pengalamannya, betapa dia dan kakeknya kedatangan Bun Beng yang tadinya bersikap mencurigakan, mengintai dari atas genteng, kemudian betapa pemuda itu membohongi mereka dengan cerita bahwa ada suami istri terbunuh setelah istrinya diperkosa di dekat telaga. Betapa kakeknya membantu pemuda itu menyelidiki di sekitar telaga dan kiranya pemuda itu hanya membohong untuk memancing kakeknya keluar dari pondok, kemudian diam-diam pemuda itu kembali ke pondok dan memperkosanya. Baru aku dan Kongkong tahu bahwa pembunuh suami istri itu adalah dia sendiri. Aku tak mampu melawan karena dia telah menotokku secara tiba-tiba.
Kembali Kim Bue mengusap air matanya. Semenjak hari itu, aku pergi meninggalkan pondok kakek untuk mencari jahanam itu. Tadi aku bertemu dengannya di jalan. Aku menyerangnya, dan dia lari. Ketika ku kejar, dia lari ke arah kuil ini dan lenyap. Benarkah yang kau serang dan kejar tadi Gak Bun Beng? Cuaca agak gelap, aku tidak dapat melihat mukanya dengan jelas. Akan tetapi siapa lagi pemuda memakai caping lebar itu kalau bukan dia? Pula, dia mentertawakan aku dan dia yang memperkenalkan diri ketika kami bertemu di jalan. Tidak salah lagi, tentu dia. Siok Bei berseru penuh kemarahan. Suami istri yang dibunuh itu setelah istrinya diperkosa di pinggir telaga, memang menjadi korban kebiadaban Gak Bun Beng. Hal ini aku mendengar juga dari murid ayah yang menjadi piausu. Dia lalu menceritakan kembali cerita yang didengarnya dari para piausu yang bertemu dengan Bun Beng di dekat telaga. Mendengar semua ini, dapat dibayangkan betapa panas rasa hati Milana. Laki-laki yang dicintanya, pilihan hatinya, bahkan yang oleh ayahnya dijodohkan dengan dia, kiranya adalah seorang laki-laki jahat sekali. Terhapus sama sekali rasa cinta kasihnya, kini terganti oleh rasa benci yang seperti api bernyala-nyala membakar hatinya. Sambil menggenggam kedua tangan, dia berkata, "Kita harus mencari jahanam itu, akan kukerahkan semua anggota Tiong Gipang untuk menyelidiki. Kalau kita sudah ketahui tempatnya, kita serang dan bunuh dia." Tentu saja Siok Bei dan Kim Bue menjadi girang. Mendapat bantuan seorang seperti Milana, cucu kaisar, putri pendekar super sakti, tentu saja amat membesarkan hati. Mereka tahu akan kelihayan Gak Bun Beng dan tadinya mereka pun sudah menduga bahwa andai kata bertemu dengan pemuda itu, tentu mereka yang akan roboh. Kini harapan mereka untuk membalas dendam kepada pria yang menyeret mereka ke dalam jurang kehinaan itu timbul kembali. Kami berdua telah menceritakan penderitaan kami kepadamu, adik Milana yang baik. Akan tetapi engkau sendiri. Mengapakah engkau juga membenci dan mendendam kepada Gak Bun Beng? Tanya Siok Bei. Milana menundukkan mukanya dan berulang-ulang menarik napas panjang. Akhirnya dia berkata, Dia adalah tunanganku." Ia kembali menunduk dan menggigit bibirnya. Dua orang gadis itu terkejut dan mengangguk-angguk, tahu bahwa putri pendekar super sakti itu mengalami penderitaan batin yang tidak kurang berat daripada yang mereka derita. Telah hampir setengah bulan Siok Bei dan Kim Bue tinggal di markas Tiong Gipang dan menunggu hasil para anak buah Tiong Gipang yang disebar oleh Milana dan Sai Chulomo untuk mencari jejak Gak Bun Beng. Pada suatu pagi, dua orang anggota Tiong Gipang datang menghadap. Kedua orang ini terluka, dada dan perut mereka digores-gores pedang akan tetapi agaknya penyerang mereka hanya ingin menyiksa saja, tidak membunuh sehingga yang pecah-pecah hanya kulit mereka saja. Tentu saja kedua orang ini menderita nyeri yang hebat. Sai Chulomo cepat memeriksa mereka dan memberi obat, sedangkan kedua orang itu bercerita bahwa mereka telah bertemu dengan Gak Bun Beng. "Di mana si jahanam itu?" Kim Bue bertanya penuh nafsu. "Kami sedang menyelidik ke selatan, dekat kota Gincho Athung malam tadi karena kami mendengar bahwa di sana tampak seorang laki-laki asing yang bertopi lebar. Tiba-tiba muncul Gak Bun Beng. Dia seorang pemuda tampan dengan topi caping lebar. Dia menghadang kami dan mengaku bahwa dia Gak Bun Beng. Kami mencabut senjata, akan tetapi dengan sekali tangkis saja senjata kami patah semua dan pedangnya yang luar biasa itu berkelebat beberapa kali. Kami berusaha melawan, akan tetapi percuma dan pakaian kami robek-robek semua, perut dan dada kami mengeluarkan darah." Kemudian dia berkata bahwa dia merasa kesepian dan rindu kepada nona bertiga. Hampir saja Milana menampar muka anak buah Tiong Gipang itu kalau dia tidak teringat bahwa orang itu hanya menceritakan pengalamannya yang tidak menyenangkan. "Iblis busuk Gak Bun Beng." Siok Bei memaki marah. "Kemudian bagaimana? Di mana dia?" Milana mendesak orang yang bercerita itu, yang kelihatan takut karena dia harus menceritakan hal yang menghina tiga orang nona pendekar itu. Dia berpesan agar saya menyampaikan kepada Sambi Siocia, nona bertiga, bahwa hari ini dia menanti Sambi di dusun Gincho Atung, di sebelah selatan, di kaki bukit. Mendengar ini seperti dikomando saja, tiga orang dara itu sudah meloncat keluar dari ruangan itu dan terus mereka berlari keluar dari kuil, menuju ke selatan. Melihat ini, Sai Chulomo menggeleng-geleng kepalanya. Kakek yang sudah lumpuh kedua kakinya ini berduka sekali. Dia memanggil 4 orang anak buahnya dan minta untuk dipanggul dan dibawa menuju ke Gincho Atung.
Gincoatung adalah sebuah kota kecil, lebih tepat disebut dusun, di kaki bukit di sebelah utara kota raja itu. Siang hari itu, Gak Bun Beng keluar dari dusun di mana malam tadi dia bermalam, untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan, menuju kota raja. Dia telah melakukan perjalanan jauh sekali. Setelah dengan susah payah dia berhasil menemukan pulau neraka dan dengan hati girang dan lega melihat Milana dalam keadaan selamat, juga Kui Hong. Dia menjadi terheran-heran dan terkejut karena Milana menyerangnya. Kemudian, setelah dia melihat dua orang kakek sakti, Cui Beng Koaiong dan Butek Xiaojin, keduanya tewas dalam pertandingan antara mereka yang amat dahsyat, pemuda ini meninggalkan pulau neraka. Karena dia ingin mencari Milana yang melarikan diri dan pergi bersama Kui Hong, dia menuju ke kota raja dan pada siang hari itu dia meninggalkan Gincoatung menuju ke selatan, ke kota raja yang tidak jauh lagi letaknya dari situ. Tiba-tiba Bun Beng berhenti melangkah ketika telinganya menangkap suara teriakan dari belakang. Dia membalikkan tubuhnya dan wajahnya berseri ketika melihat Milana bersama dua orang darah lain berlari datang. Milana. Dia berseru girang, akan tetapi merasa heran dan khawatir ketika tiga orang gadis itu sudah tiba di depannya. Dia melihat bahwa dua orang gadis yang lain itu adalah Ang Siok Bei dan Lu Kim Bue. Tentu saja melihat Kim Bue, timbul kekhawatirannya karena dia disangka memperkosa gadis ini. Dan dia menjadi lebih khawatir ketika tiba-tiba tiga orang gadis itu mencabut pedang dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kebencian dan kemarahan. Dia tidak mempedulikan pandang mata Siok Bei dan Kim Bue, akan tetapi melihat betapa Milana memandangnya penuh kebencian, dia benar-benar merasa cemas. Milana, sungguh tak kusangka dapat bertemu denganmu di sini. Kau hendak kemana? Hendak membunuhmu. Milana membentak dan pedang di tangannya tergetar. Milana. Apa? Apa kesalahanku? Laki-laki pengecut. Kau hendak menyangkal apa yang telah kau lakukan terhadap diriku. Kim Bue membentak dan pedangnya menyambar dahsyat. Sing. Wutut. Bun Beng melangkah mundur dan miringkan tubuhnya sehingga pedang itu menyambar lewat. Nona Lu Kim Bue, aku tidak. Siut. Pedang di tangan Siok Bei menusuk dari samping dan disusul bentakan darah ini. Kau masih hendak menyangkal bahwa kau telah menghinaku? Kembali Bun Beng mengelak. Nona Ang Siok Bei, siapa menghinamu? Tiga orang darah itu mulai menyerang, tidak memberi kesempatan kepada Bun Beng untuk bicara lagi. Tentu saja mereka tidak lagi membutuhkan penjelasan. Kesalahan pemuda ini terhadap diri mereka sudah cukup jelas. Bagi Siok Bei, Bun Beng adalah seorang yang telah memperkosanya, demikian pula bagi Kim Bue, maka tidak perlu banyak cakap lagi. Bagi Milana, pemuda ini amat jahat, selain pernah merayunya untuk mengajaknya berzina, juga pemuda yang ditunangkan dengannya ini telah berlaku tidak setia, dan bahkan telah menjadi seorang penjahat cabul tukang memperkosa. Betapa mungkin dia dapat mengampuninya? Gak Bun Beng, hari ini, kalau bukan kau yang mampus, akulah yang akan tewas di tanganmu. Milana membentak dan pedangnya berkelebat menyambar-nyambar ganas. Di antara tiga orang darah itu, memang ilmu kepandaian Milana yang paling tinggi. Milana. Tunggu. Tak usah banyak cakap lagi. Milana membentak dan kembali menerjang. Bun Beng menjadi bingung sekali. Dia tahu bahwa ada orang memperkosa Kim Bue. Di dekat telaga dahulu itu, orang yang agaknya sengaja menggunakan namanya. Akan tetapi dia tidak tahu apalagi yang menyebabkan Siok Bei ikut-ikut membencinya dan sama sekali tidak dapat menduga mengapa Milana yang dicintanya dan yang dia tahu juga mencintanya itu kini berubah menjadi seperti harimau ganas yang haus darah. Karena tiga orang darah itu menyerangnya mati-matian, Bun Beng menggunakan kelincahannya untuk mengelak. Kemudian pada saat pedang Kim Bue dan Siok Bei menyambar dari kanan kiri, dia mendahului menotok pergelangan tangan dua orang itu. Dua orang gadis itu menjerit, tangan mereka lumpuh dan pedang mereka terlepas dari pegangan. Pada saat itu, Milana sudah menerjang lagi. Milana, dengar dulu. Aku tidak akan melawanmu, aku tidak akan membela diri dan rela kau bunuh kalau aku bersalah. Pada saat itu, pedang Milana meluncur ke arah dada Bun Beng. Pemuda ini sengaja tidak mengelak karena dia masih tidak percaya bahwa gadis itu benar-benar hendak membunuhnya. Krat! Milana menjerit dan Bun Beng mengeluh. Bukan mengeluh karena terluka pedang, melainkan mengeluh karena benar-benar gadis itu tega hendak membunuhnya.
Ketika pedang tadi benar-benar menancap di kulit dadanya, pemuda ini secara otomatis menggerakkan sinkangnya sehingga pedang itu tertahan, hanya masuk setengah jengkal saja dalamnya. Bun Beng masih menaruh harapan bahwa Milana menyesal ketika mendengar gadis itu menjerit. Akan tetapi begitu Milana mencabut pedangnya dan darah muncrat dari luka di dada, gadis itu langsung menyerang lagi, kini pedangnya membabat ke arah leher Bun Beng. "Ai! Milana!" Bun Beng terpaksa mengelak dengan hati penuh kecewa. Dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu benar-benar tega untuk membunuhnya. Dia lalu menggerakkan kakinya dan meloncat jauh kemudian melarikan diri. "Jahanam busuk, hendak lari kemana kau?" Milana mengejar, diikuti oleh Siok Bei dan Kim Bue yang sudah mengambil pedang mereka dan ikut mengejar pula. Akan tetapi dengan beberapa loncatan saja bayangan Bun Beng sudah menghilang di dalam hutan di utara dan lenyap di pegunungan yang penuh hutan lebat itu. Milana, Siok Bei, dan Kim Bue melakukan pengejaran dan mencari-cari, namun tidak berhasil. Bun Beng lenyap tanpa meninggalkan jejak. Karena hari telah menjelang senja, terpaksa 3 orang darah ini kembali ke kuil Tong Gipang dengan hati kecewa sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali seorang anggota Tiong Gipang yang berjaga di luar melaporkan bahwa ada 2 orang tamu datang minta bicara dengan Nona Milana. Mendengar ini, Milana segera keluar dan terkejutlah dia ketika melihat bahwa yang datang adalah Wan Keng In dan seorang kakek yang mukanya bopeng dan rusak sehingga kelihatan menakutkan sekali. Kakek itu berpakaian seperti seorang pendeta dengan jubah kuning yang lebar, kepalanya ditutup sebuah topi kuning pula, matanya besar sebelah dan hidungnya melesak ke dalam, mulutnya miring. Muka yang amat buruk, bahkan kulit muka itu seperti bekas digerogoti tikus. Wan Keng In seperti biasa berpakaian amat indah dan mewah sehingga kelihatan makin tampan. Pedang Lamokiam tergantung di punggungnya. Adapun kakek menakutkan itu memegang sebatang tongkat berkepala ukiran naga. "Kau!" Milana menegur keras. "Mau apa kau kesini?" Wan Keng In tersenyum dan cepat-cepat dia memberi hormat kepada Milana. "Harap kau suka maafkan kepadaku, Milana. Aku mendengar bahwa engkau berada di Tiong Gipang maka aku cepat datang ke sini untuk menemuimu dan bicara denganmu." "Mau bicara apa? Tidak ada urusan apa-apa di antara kita." "Ai, Milana, harap kau dapat maafkan segala kesalahanku dahulu. Aku minta maaf kepadamu dan aku telah sadar akan semua kesalahanku dahulu kepadamu. Aku tahu bahwa cinta tidak dapat dipaksakan, maka aku tidak menyesal bahwa engkau menolak cintaku. Memang sekarang tidak perlu lagi bicara tentang itu karena kita telah menjadi saudara tiri." "Apa maksudmu?" "Ai, apakah engkau belum tahu? Ibuku kini telah berada di Pulau Es, menjadi istri ayahmu. Mereka bertiga di Pulau Es. Ayahmu dan ibumu, juga ibuku yang sekarang menjadi istri pendekar super sakti. Dengan demikian, bukankah kita ini adalah saudara-saudara tiri? Karena itu, engkau harus dapat memaafkan aku, Milana. Ketahuilah, cintaku kepadamu telah menjadi cinta seorang kakak, dan aku sungguh tidak rela membiarkan engkau adikku dipermainkan dan dihina oleh seorang manusia busuk seperti Gak Bun Beng. Engkau tahu akan hal itu?" "Tentu saja. Apa aku buta? Aku tahu betapa di pulau neraka dia mempermainkan Kui Hong, dia hampir pula menyeretmu. Dan ketika aku melakukan perjalanan, banyak aku mendengar akan perbuatannya yang keji. Bahkan aku mendengar pula betapa kemarin engkau bersama 2 orang nona menyerangnya tanpa hasil. Aku telah melukai dadanya. Aku pun tahu akan hal itu, karena aku tahu di mana dia sekarang bersembunyi." "Apa kau tahu? Di mana?" "Karena itu pula lah aku datang ke sini, Milana. Pertama, untuk menemuimu dan kedua untuk mengajakmu bersama-sama mengepung dan membunuh Bun Beng si laknat itu. Kau jangan khawatir, ini adalah seorang sahabat baikku yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dia sudah berjanji untuk membantu kita menghadapi Bun Beng." "Sian Cai." Si kakek muka buruk itu menjura. Biarpun masih muda, Gak Bun Beng telah melakukan banyak kejahatan dan penghinaan kepada para wanita. Dia pantas dibasmi. Harap Nona tidak khawatir, Lohu, aku si tua, Koai Sanjin, kakek gunung aneh, akan membantumu menghadapi orang jahat." Milana menjadi girang. Dia memang maklum bahwa biarpun dibantu Siok Bei dan Kim Bue, dia tidak akan mampu mengalahkan Bun Beng.
Akan tetapi kalau dibantu oleh Kang In yang kepandaiannya jauh melebihinya, apalagi ada bantuan kakek yang seperti setan ini, agaknya Bun Beng yang jahat itu akan dapat dikalahkan. Baiklah, Wan Kang In. Aku percaya kepadamu dan betapapun juga, memang ibumu adalah adik angkat ayahku dan kalau benar sekarang menjadi istri ayahku, berarti kita jadi saudara. Tunggu sebentar, aku akan memanggil Siok Bei dan Kim Bue. Tak lama kemudian, Milana keluar lagi bersama Siok Bei, Kim Bue, dan Sai Chulomo yang digotong 4 orang anak buahnya. Milana segera memperkenalkan Kang In dan Koai Sanjin kepada 2 orang gadis itu dan ketua Tiong Gipang. Karena Kang In seorang pemuda tampan yang pandai bersikap halus dan ramah, 2 orang dara itu tersipu malu dan merasa suka dan percaya kepada Kang In. Akan tetapi Siok Bei memandang dengan lirikan tajam karena dia merasa seperti pernah bertemu dengan pemuda ini. Kalau tidak salah, kita pernah saling berjumpa, Wan Eng Hyong, akhirnya dia berkata meragu. Kang In mengangkat kedua alisnya. Sungguh saya kurang beruntung tidak pernah bertemu dengan Nona sebelumnya. Baru sekali ini kita saling bertemu. Saya kira Nona berjumpa dengan orang lain. Maaf, saya telah lupa lagi. Siok Bei berkata sambil menunduk. Tentu dia yang salah lihat, dan setelah dia ingat-ingat lagi, memang agaknya belum pernah dia bertemu dengan pemuda tampan yang berpakaian indah dan bersikap halus ini. Sai Chulomo juga memandang mereka dengan mata bersinar tajam. Setelah berkenalan dan menuturkan niat mereka menyerbu Gak Bun Beng yang tempat sembunyinya telah diketahui oleh Kang In, kakek itu berkata, "Sekali ini aku akan ikut sendiri, Nona Milana. Aku ingin melihat cucu keponakan yang murtad itu tewas menerima hukumannya." Kakek lumpuh ini meloncat turun dari atas papan, kemudian ikut pergi bersama rombongan itu dengan cara berloncatan menggunakan kedua tangannya. Biarpun dia bergerak secara itu, namun gerakannya cukup cepat. Pangcu. Tak mungkin saya melihat Pangcu bergerak seperti itu. Pangcu sudah tua dan saya seorang pemuda, marilah Pangcu saya gendong saja. Tanpa menanti jawaban, Kang In lalu menggendong tubuh Sai Chulomo, dan biarpun dia menggendong tubuh kakek ini, tetap saja Siok Bei dan Kim Bue yang merasa makin kagum itu harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat lari mendampingi Milana, Kang In, dan Koai Sanjin. Di puncak bukit, di sebuah guha yang menghadap jurang yang amat dalam, Bun Beng duduk bersila. Luka di dadanya sama sekali tidak ada artinya, kalau dibandingkan dengan luka di hatinya. Berulang-ulang dia menarik napas panjang. Dia dapat menduga bahwa 3 orang gadis itu membenci dan mendendam kepadanya bukan tanpa dasar dan dia tidak dapat menyalahkan mereka. Dia tahu bahwa Kim Bue diperkosa orang yang menggunakan namanya. Dan mungkin sekali Siok Bei mengalami hal yang sama dengan Kim Bue. Akan tetapi apa yang terjadi dengan diri Milana? Terlampau ngeri baginya untuk membayangkan apa yang terjadi dengan diri dara yang dicintainya itu. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Jelas bahwa ada orang yang sengaja merusak namanya di depan gadis-gadis terutama Milana. Ada yang berusaha dengan jalan terkutuk, agar dia dibenci oleh Milana. Semalam penuh dia tidak dapat tidur, diganggu oleh perasaan yang tertindih. Dia telah ditunangkan dengan Milana, telah diberi tugas untuk mencari Milana, Kui Hong dan Kang In. Sekarang begitu berjumpa dengan Milana, dia telah dimusuhi dan hendak dibunuh. Milana tidak main-main, jelas berniat membunuhnya. Betapa tega hati dara itu kepadanya. Bun Beng merasa berduka sekali dan dia meragukan apakah benar Milana mencintanya. Apakah artinya cinta? Kalau benar Milana dahulu itu mencintanya, mengapa kini dapat berubah menjadi benci? Andai kata benar dia melakukan kesalahan, apakah kesalahan ini dapat merubah cinta seorang menjadi benci? Kalau begitu, apa bedanya cinta dengan benci? Bun Beng termenung kosong, memandang ke arah awan yang tergantung di depan kakinya di atas jurang yang curam itu kini pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang cinta. Mulai dia mengingat-ingat dan mencari-cari. Bagi manusia umumnya, cinta telah dibagi-bagi menjadi beberapa macam. Cinta antara pria dan wanita, cinta antara anak dan orang tua, cinta antara sahabat, dan cinta antara manusia dengan Tuhannya. Adakah cinta yang sudah dibagi-bagi ini benar-benar cinta? Seorang wanita, seperti Milana, menyatakan cinta kepada seorang pria seperti dia, akan tetapi cinta itu hidup selama dia dianggap baik. Sekali dia dianggap buruk, cinta itu berubah menjadi benci. Apakah ini benar cinta? Aku cinta padamu, akan tetapi kau pun harus cinta kepadaku.
Aku cinta kepadamu, akan tetapi kau harus baik dan menyenangkan hatiku. Kalau kau tidak cinta kepadaku dan lari kepada orang lain, kalau kau tidak baik dan tidak menyenangkan hatiku, cintaku hilang berubah benci. Cintakah ini, ataukah hanya jual beli seperti benda yang diperjualbelikan di pasar? Orang tua mencinta anak kalau anak itu menurut, kalau anak itu berbakti, pendeknya kalau anak itu menyenangkan hati orang tuanya. Kalau tidak. Kalau si anak pemberontak, uthau, tidak berbakti, murtad dan tidak menyenangkan hatinya, akan tetapkah cintanya? Atau menjadi marah-marah dan anaknya dikutuk? Cintakah kalau sudah begini? Demikian pula dengan cinta sahabat. Kalau si sahabat menyenangkannya, menguntungkannya, baru cinta. Bagaimana kalau sahabat itu tidak menyenangkannya, merugikannya? Masih adakah cinta itu? Sama saja. Ini cinta pasar, cinta jual beli, baru cinta kalau ada apa-apanya, ada tebusannya, ada imbalannya. Bagaimana dengan cinta manusia kepada Tuhannya? Adakah ini baru cinta yang sejati? Kita bersembahyang, mohon berkah, mohon ampun, mohon bimbingan, mohon perlindungan. Segala macam permohonan atau permintaan ini, segala macam tuntunan ini. Cintakah itu? Betul-betulkah hati kita penuh dengan cahaya cinta kasih di saat kita bersembahyang kepada Tuhan? Betul-betulkah kita teringat dengan penuh kasih kepada Tuhan, ataukah kita hanya ingat kepada kebutuhan sendiri akan berkah, akan pengampunan, dan lain-lain itu? Kita mencinta Tuhan hanya karena ingin imbalannya, yaitu berkah, pengampunan, dan lain-lain. Adakah ini Tuhan yang kita sembah, ataukah berkahnya yang kita harap? Bun Beng termenung dan pada saat seperti itu, pandang matanya seolah-olah menjadi terbuka dan jelas tampak olehnya segala kepalsuan manusia. Kepalsuan yang ditutup oleh tabir kebudayaan, peradaban, kesopanan, hukum dan lain-lain. Semua yang indah-indah dalam hidup manusia itu hanyalah keindahan yang menyelubungi hasrat tersembunyi, yaitu nafsu mementingkan si aku masing-masing. Apapun yang dilakukan manusia, selalu didasari oleh pusat ini, oleh si aku ini. Betapa menyedihkan kenyataan ini. Teringatlah Bun Beng akan semua pengalamannya, akan pertemuannya dengan pendekar super sakti, akan keadaan pendekar sakti itu bersama dua orang wanita yang juga terlibat dalam cengkeraman apa yang mereka sebut cinta dengan pendekar itu. Teringat pula dia akan Butek Xiao Jin. Cinta telah menimbulkan banyak peristiwa yang ganjil, menimbulkan pertentangan, kesengsaraan dan ketakutan. Benarkah cinta semua itu kalau menimbulkan kesengsaraan, pertentangan, ketakutan dan kebencian? Ataukah sesungguhnya hanya nafsu mementingkan diri pribadi dalam mengejar kesenangan, kenikmatan dan kepuasan belaka yang oleh kita semua disebut cinta kasih? Karena hanya nafsu mementingkan diri pribadi sajalah yang akan mendatangkan pertentangan dan kesengsaraan. Kalau benar cinta, tidak mungkin mendatangkan kesengsaraan karena cinta adalah keindahan, kebenaran, kesucian, kekekalan. Gak Bun Beng manusia busuk, bersiaplah untuk menerima hukumanmu. Tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring sekali. Bun Beng membuka matanya dan mengangkat muka memandang. Kiranya di tempat itu telah muncul 3 orang gadis dan 3 orang laki-laki yang semua telah memegang senjata, kecuali kakek lumpuh yang dia kenal sebagai kakek yang mengaku paman kakeknya, Sai Culomo, bekas pembantu Ibu Milana. 3 orang darah itu bukan lain adalah Milana, Ang Siok Bei, dan Lu Kim Bue yang mengeroyok kemarin. Dia terkejut dan cepat meloncat bangun ketika melihat Wan Keng In bersama mereka, dan seorang kakek yang mukanya mengerikan, muka yang rusak dan pakaiannya seperti pendeta. Milana, apa artinya ini? Bun Beng berdiri tegak, memandang darah itu dengan sinar mata penuh duka dan bimbang. Manusia busuk, tidak perlu banyak cakap lagi. Milana berseru dan pedangnya sudah digerakkan menusuk dada Gak Bun Beng yang cepat mengelak sambil meloncat ke kiri. Sing sing sing. Pedang di tangan Siok Bei dan Kim Bue menyambar, disusul dengan kilatan pedang Lam Mo Kiam di tangan Wan Keng In. Terang. Bun Beng terpaksa menangkis ketika melihat pedang iblis Lam Mo Kiam menyambar demikian dahsyatnya. Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika pedang Hok Mo Kiam bertemu dengan Lam Mo Kiam, dan Wan Keng In merasa betapa tangannya tergetar hebat. Dia menjadi marah sekali dan cepat dia menyerang dengan dahsyatnya. Kini dibantu oleh Koai San Jin yang sudah menggerakkan tongkatnya, Sing. Wir. Ciut. Bun Beng terkejut bukan main. Dia sudah mengenal kelihayan Wan Keng In dan keampuhan pedang Lam Mo Kiam, akan tetapi kiranya tongkat di tangan kakek itu tidak kalah dahsyatnya.
Kakek bermuka rusak itu ternyata memiliki sinkang yang amat kuat, dan tongkat berkepala naga menyambar dengan tenaga yang akan dapat menghancurkan batu karang. Maklumlah dia bahwa dua orang lawan ini, Wan Keng-in dan si kakek muka buruk, merupakan dua orang lawan yang amat lihai dan yang harus dihadapinya dengan hati-hati. Sedangkan tiga orang darah itu, terutama sekali Siok Bei dan Kim Bue, menyerang dengan nekat seperti orang-orang yang sudah siap untuk membunuh atau dibunuh. Betapapun juga, hanya Milana seorang yang membuat dia bingung dan tidak dapat melawan dengan baik. Keroyokan mereka itu sebenarnya masih dapat dihadapinya dan bahkan dia merasa masih sanggup meloloskan diri atau memperoleh kemenangan biarpun Wan Keng-in dan pendeta muka buruk itu lihai bukan main. Akan tetapi adanya Milana di situ yang ikut mengeroyok benar-benar membuat dia bingung dan gugup. Dia menggunakan Hok Mo Kiam, akan tetapi dia selalu menjaga agar pedangnya itu jangan sampai menangkis pedang Milana, apalagi menyerang darah itu. Dia hanya menggunakan pedangnya untuk menjaga diri dari sambaran Lam Mo Kiam dan membalas hanya kepada Keng-in dan si pendeta muka buruk. Dia pun tidak mau menyerang Siok Bei dan Kim Bue karena maklum bahwa kedua orang darah ini pun hanya menjadi korban orang jahat yang menyamar sebagai dia. Milana, dengar dulu keteranganku. Nona Siok Bei dan Nona Kim Bue, aku tidak bersalah. Manusia hina. Milana memaki dan pedangnya sudah menerjang dengan hebatnya dan karena Bun Beng tidak menggunakan Hok Mo Kiam menangkis, pedangnya itu sibuk menangkis serangan Lam Mo Kiam dan tongkat kakek muka buruk, maka elakannya masih belum cukup menghindarkan diri dan kembali pedang di tangan Milana telah berhasil melukai paha kirinya sehingga celana dan kulit pahanya robek dan berdarah. Gak Bun Beng, kematian sudah di depan mata, tidak perlu banyak cerewet lagi. Wan Keng-in mengejek dan Lam Mo Kiam di tangannya menyambar dahsyat, dengan bertubi-tubi menusuk dada dan membabat leher sedangkan dari belakang Bun Beng, tongkat kakek muka buruk menyambar ganas menyerang kedua kaki dan perut pemuda itu. Wan Keng-in, aku ada pesanan dari ibumu. Wood. Sing. Trang. Pedang Hok Mo Kiam sekali lagi membentur Lam Mo Kiam sampai hampir saja tubuh Keng-in terpelanting. Des. Tongkat kepala naga itu berhasil menggebuk pinggang Bun Beng dari belakang. Biarpun Bun Beng sudah kebal tubuhnya oleh sinkang gabungan yang dia terima dari pendekar super sakti dan butek Xiao Jin, namun hantaman itu hebat bukan main sehingga Bun Beng muntahkan darah segar dari mulutnya. Hal ini bukan berarti bahwa dia terluka hebat karena sinkang yang mujizat telah melindungi bagian dalam tubuhnya. Dia memutar tubuh dan membabatkan pedang Hok Mo Kiam, akan tetapi terpaksa menarik kembali pedangnya itu karena melihat Milana sudah bergerak menyerangnya sehingga kalau pedangnya dia lanjutkan, tentu dia akan merusak pedang Milana. Kembali dia dikepung dengan ketat oleh 5 orang itu yang seolah-olah telah berubah menjadi iblis-iblis yang haus darah. Diam-diam Bun Beng mengeluh. Dua orang itu, Wan Keng-in dan si kakek muka buruk, terlampau lihai untuk ditandingi dengan setengah hati. Akan tetapi untuk melawan sungguh-sungguh, gerakannya terbatas oleh adanya Milana di situ dan 2 orang gadis yang ikut mengeroyoknya. Kalau saja di situ tidak ada Wan Keng-in dan si kakek aneh, tentu ia dapat meloloskan diri, namun Wan Keng-in dengan Lam Mo Kiam bukan main dahsyatnya, ditambah kakek yang menggerakkan tongkatnya secara lihai sekali. Sai Culomo duduk di dekat guha dan menonton dengan alis berkerut dan muka kelihatan berduka sekali. Dia masih hampir tidak dapat percaya bahwa pemuda itu telah berubah menjadi seorang Jai Huaket yang hina, akan tetapi saksi-saksinya banyak. Tidak mungkin 2 orang darah itu membohong, apalagi Milana. Hatinya seperti diremas-remas dan melihat jalannya pertandingan, hatinya makin perih lagi karena dia maklum bahwa Bun Beng akan celaka hanya karena pemuda itu tidak mau melukai Milana dan 2 orang gadis lain sehingga membuat gerakannya kacau dan terbatas sedangkan Wan Keng-in dan kakek muka buruk itu demikian hebat gerakannya. Dugaan Sai Culomo memang benar. Beberapa kali Bun Beng terpaksa menerima tusukan pedang Milana dan 2 orang gadis sehingga pakaiannya sudah penuh dengan darahnya sendiri. Melihat keadaan ini, 5 orang pengeroyok itu menjadi makin ganas dan suatu saat, 5 buah senjata mereka menyambar secara berbareng. Hai! Suara melengking dari mulut Bun Beng ini membuat Siok Bei dan Kim Bue terpelanting dan pedang Hok Mo Kiam berhasil menangkis Lam Mo Kiam dan membabat buntung tongkat kepala naga. Akan tetapi kembali pedang Milana berhasil membacok pangkal lengannya di bahu kanan, membuat lengan kanannya setengah lumpuh dan tubuh Bun Beng terhuyung ke belakang. Mampuslah! Keng-in berteriak girang dan menerjang maju, menggerakkan Lam Mo Kiam membacok.
Ceringgi. Bunga api berpijar dan Kang In meloncat mundur dengan kaget karena ada pedang lain yang sanggup menangkis pedang Lam Mo Kiam. Ternyata Kui Hong sudah berdiri di situ dengan pedang Lim Mo Kiam di tangan. Pantas saja pedang itu kuat menangkis Lam Mo Kiam, karena pedang itu adalah pedang iblis betina yang sama ampuhnya dengan pedang iblis jantan. Wan Kang In manusia keparat? Milana dengarlah. Gak Bun Beng tidak bersalah. Diam Kui Hong. Tentu saja engkau membela dia setelah engkau menjadi kekasihnya. Milana berteriak penuh kemarahan. Hahaha, benar-benar pasangan yang amat cocok. Bun Beng adalah anak haram dari si datuk sesat gak liat, sedangkan Giam Kui Hong adalah anak haram dari si perwira hina Giam Chu yang telah menjadi gila. Hahaha, keduanya anak haram, tentu saja saling membela apalagi setelah menjadi kekasih gelap. Kang In, mulutmu jahat. Kui Hong berteriak dan dengan Lim Mo Kiam di tangan dia menyerang Wan Kang In. Pemuda Pulau Neraka ini cepat menangkis dengan pengerahan tenaga karena dia maklum bahwa gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Segera mereka bertanding, akan tetapi Kui Hong terdesak ketika kakek muka buruk sudah maju membantu Kang In. Milana dan dua orang gadis yang merasa sakit hati kepada Bun Beng, sudah menerjang Bun Beng yang kini duduk bersila di atas tanah. Serangan-serangan mereka itu dia sambut dengan secara terpaksa menggunakan Hok Mo Kiam. Trak! Trak! Pedang di tangan Siok Bei dan Kim Bue patah-patah, hanya pedang Milana yang belum beradu dengan Hok Mo Kiam sehingga tidak rusak. Namun Siok Bei dan Kim Bue yang sudah nekat itu terus menerjang dengan kepala mereka. Bersambung ke bab 63. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.